Halo, selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita lakukan berdoa seperti yang biasanya kita lakukan di sekolah. Baik, Ibu akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita ini dengan tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran kelima. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dan SBDP. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kehidupan ekonomi terkait kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan membuat patung dari adonan mainan. Yang kita bahas untuk pertama ini adalah pelajaran IPS. Kehidupan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara itu adalah masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, negara-negara di Asia Tenggara ini memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam. Itu disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Mayoritas kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu bergerak di bidang pertanian dengan komoditas utama seperti padi, kelapa sawit, tebu, kopi, kakao, teh, karet, dan tembakau. Nah, kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara yang kita bahas untuk pertama ini adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama Malaysia ini meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, perdagangan, dan industri. Malaysia merupakan negara penghasil timah terbesar di dunia. Selain itu, Malaysia juga mengekspor hasil alam berupa minyak dan gas bumi, karet, kopra, timah, kelapa sawit, serta kayu. Kita lihat negara yang kedua adalah negara Singapura. Kegiatan perekonomian Singapura yang utama adalah perdagangan, industri, dan jasa. Perdagangan di Singapura terbesar di Asia. Hal ini terjadi karena didukung oleh letak Singapura yang strategis dan pelabuhan laut dengan sarana dan prasarana yang sangat lengkap.
Negara yang ketiga yang kita bahas adalah negara Brunei Darussalam. Kondisi ekonomi negara Brunei Darussalam sangat bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas alam. Hasil ekspor tersebut menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi negara yang pendapatan per kapitanya paling tinggi di Asia Tenggara. Negara yang berikutnya adalah negara Thailand. Kegiatan ekonomi utama penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, perdagangan, dan industri. Thailand merupakan negara pengekspor beras. Negara yang berikutnya kita lihat adalah negara Myanmar. Myanmar merupakan negara agraris. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Negara yang keenam kita lihat adalah negara Vietnam. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam yang utama adalah pertanian dengan hasil utamanya padi. Selain padi, hasil pertanian lainnya diantaranya dari hasil perkebunan. Negara yang ketujuh adalah negara Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris sehingga kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah pertanian. Negara yang kedelapan adalah Laos. Laos merupakan negara agraris. Sebagian besar kegiatan ekonomi penduduknya adalah dari sektor pertanian yang banyak diusahakan di sekitar Sungai Mekong. Negara yang kesembilan di bagian Asia Tenggara adalah negara Filipina. Filipina adalah negara agraris sehingga kegiatan ekonomi penduduknya adalah pertanian. Filipina terdapat Pusat Penelitian Padi Internasional atau disingkat dengan IRRI. IRRI singkatan dari International Rice Research Institute untuk menemukan bibit unggul padi yang berpusat di Laos Banos. Kita lihat negara yang ke-10 adalah negara Timor Leste. Kegiatan perekonomian di Timor Leste meliputi bidang pertanian, perhutanan, perikanan, industri, dan jasa. Penduduk Timor Leste sangat bergantung pada bidang pertanian. Nah, itulah tadi anak-anak ibu sekalian. Pelajaran kita IPS. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran SBDP. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat patung dari adonan mainan. Membuat patung dari lilin mainan tentu sangat menyenangkan. Kalian dapat membuat lilin mainan bersama dengan teman-temannya. Dengan lilin mainan, kalian dapat membuat berbagai bentuk patung. Setelah kering, lilin mainan dapat kalian lukis sesuka hati. Kalian dapat membuat lilin mainan dari soda kue dan tepung jagung atau menggunakan lem putih. Nah, ini beberapa cara untuk membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian, buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Nah, anak-anak ibu, nanti kalian boleh praktekkan di rumah, ya. Ini ibu jelaskan
peralatan dan bahan yang digunakan dalam membuat adonan mainan. Yang pertama, kita membutuhkan alat panci, kemudian mangkuk, pewarna makanan, pengaduk, soda kue, sendok, gelas, dan tepung jagung. Nah, di sini Ibu sudah membuat video cara pembuatan adonan mainan. Anak-anak dapat menyaksikan dulu bagaimana cara praktek langsung untuk membuat adonan mainan. Selamat menyaksikan. Ya, itulah tadi anak-anak Ibu cara membuat plastisin mainan. Ya. Semoga apa yang sudah kalian saksikan semuanya dapat dipahami dan
dapat dipraktekkan. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu akan pimpin doa kita. Kita mulai. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.